Ini untuk rumus yang ada di PDF yang sudah saya tampilkan ke kalian tadi. Sekarang kita akan masuk ke rumus yang tidak ada di PDF. Tadi saya sudah bilang bahwa untuk menghitung panjang karakter kita bisa gunakan yang namanya len. Nih, len. Jadi dia returnnya adalah nanti panjang dari karakter yang kita inputkan. Jadi di sini anggaplah kita mau inputkan npm. npm hanya bisa 8 karakter. Maka len dari si nama ini, ingat, field harus dalam bentuk kurung siku. Lihat ya, ini kan nama field. Tanggal beli, harga beli, nomor HP, sama nama itu adalah nama field. Jadi untuk kita mention nama field, kita harus gunakan kurung siku. Jadi perlu diingat, nama field gunakan kurung siku. Jadi len dari nama lebih besar sama dengan 8. Panjang karakter hanya 8 saja. Misalnya seperti ini. Ini kita ganti, yaudah nama aja lah ya, karena sudah saya mention di sini nama. Di sini tadi ya. Jadi rules-nya itu berubah, maka akan ditanya apakah kita akan tetap lanjut dengan rules baru yang telah kita buat. Kita pilih yes. Ini juga pilih yes. Di sini kita masukkan misalnya 2 karakter. Harus 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lolos. Kurang dari 8 tidak lolos. Lebih dari 8 karakter bisa, karena harus lebih dari sama dengan 8 karakter. Bagaimana kalau kita mau atur dia hanya bisa 8, maka jangan ada lebih dari, gunakan sama dengan 8. Pilih yes dan pilih yes. Di bawah 8 karakter tidak boleh. 8 karakter lolos. Lebih dari 8 karakter tidak boleh. Jadi len bisa kalian gunakan untuk menghitung panjang karakter inputan kalian. Jadi ini inputannya adalah 12 karakter. Karena validation rule kita adalah sama dengan 8, maka inputan ini ditolak karena tidak sesuai dengan rule yang sudah kita masukkan. Selanjutnya, kita akan gunakan rumus lainnya. Ada yang namanya in. In ini untuk mengatur inputan yang kita masukkan ke dalam suatu field. Misalnya field kita hanya boleh diisi laki-laki dan perempuan. Maka di validation rule kita masukkan dengan kunci in, buka kurung, lalu masukkan value-nya, laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan itu tipenya adalah string atau teks atau huruf, maka penulisannya kita harus gunakan petik 2. Jadi harus diapit petik 2. Laki-laki. Lalu selanjutnya adalah koma atau titik koma, tergantung settingan kalian. Jika settingan kalian Indonesia, maka gunakan titik koma. Tetapi jika settingan kalian Inggris, maka gunakan koma. Di sini berhubung settingan saya adalah Indonesia, maka untuk memisahkan antara inputan laki-laki dan perempuan, maka saya gunakan petik 2. Petik 2 titik koma, titik koma. Lalu di sini perempuan. Tutup kurung. Nah, teksnya hanya bisa diisi laki atau perempuan. Kita coba. Misalnya kita ketikkan laki-laki. Lolos. Perempuan. Lolos. Misalnya dua-duanya tidak boleh karena inputannya hanya boleh laki-laki
atau perempuan. Misalnya wanita, tetap tidak bisa. Ini untuk melakukan validasi terhadap inputan yang memang value-nya sudah ditentukan. Misalnya ada pilihan value-nya. Kita lanjut lagi ke validation rule selanjutnya. Kita bisa gunakan left, mid, right untuk mengatur validasi. Misalnya inputannya hanya bisa diisi 3 angka di awal, setelahnya tidak masalah. Maka kita bisa gunakan yang namanya left, mid, right. Untuk penjelasan left, mid, right, kita akan coba dengan Excel. Di sini kita akan coba penggunaan left, mid, right di Excel. Saya akan besarkan tulisannya supaya lebih jelas, dan kolomnya juga akan saya besarkan. Misalnya kita gunakan nama aja, nama siapa ya, nama yang mau dipakai, Mutia Magdalena. Ini contoh. Jadi kita gunakan nama Mutia Magdalena. Jika kita gunakan len tadi, kira-kira berapa panjang karakternya untuk len ini? Maka kita bisa hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka jika kita menggunakan len, maka akan ditemukan bahwa inputan ini panjang karakternya adalah 15 karakter. Selanjutnya kita akan coba left, mid, right. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah belajar tentang ini, baik itu melalui Excel ataupun Access, ataupun mungkin kalian ada yang pernah belajar program, maka hal ini sudah tidak asing bagi kalian. Tapi akan tetap saya coba jelaskan lagi supaya bagi teman-teman atau mahasiswa yang tidak tahu materi ini, mereka juga dapat tahu. Kita mulai dengan lab. Lab digunakan untuk mengambil karakter dari inputan dan dimulai dari inputan paling kiri. Sintaksnya adalah lab, lalu teksnya, lalu titik koma karena saya gunakan format Indonesia. Jika kalian gunakan format Inggris, maka kalian harus gunakan koma. Sekali lagi saya ingatkan ke kalian. Jadi karena saya formatnya adalah Indonesia, maka saya gunakan titik koma. Teksnya adalah Mutia Magdalena, titik koma, 6 charge-nya. Jadi kita mau ambil berapa karakter dari sebelah kiri. Misalnya kita mau mengambil kata mut, M-U-T, maka berapa karakter dari kiri? 1, 2, 3. MUT itu adalah 3 karakter dari kiri, maka 6 charge-nya adalah 3. Mut. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengambil mutiamak misalnya? Mutiamak. Maka let teksnya titik koma, hitung karakternya dari sebelah kiri, berarti dari M. M-U-T-I-A spasi, ingat spasi juga dihitung. M-A-G. Berarti ada 9 karakter yang harus kita ambil. Maka room charge-nya adalah 9. Mutiamak. Saya kasih contoh satu lagi deh. Mungkin masih ada yang belum mengerti. Misalnya lagi kita mau ambil Mutia Magda. Maka berapa karakterkah yang harus kita masukkan? Kita coba left, teksnya titik koma, Mutia Magda. Mutia Mag tadi 9, maka DA itu artinya ada 2 karakter tambahan, berarti 11. Nah, kita coba hitung deh. M U T I A spasi M A G D A, 11 karakter. Maka num charge-nya kita masukkan 11 lalu tutup kurung, maka akan keluar hasilnya Mutia Magda. Itu untuk lab. Lab itu fungsinya adalah mengambil karakter yang dimulai dari kiri.
Selanjutnya kita akan masuk ke yang right. Kenapa langsung right? Supaya kalian lebih mudah mengerti. Mungkin ada yang udah mengerti, kok tiba-tiba ke right ya, mid-nya kemana? Mid-nya nanti aja, di akhir. Kita akan coba right dulu. Right kurang lebih sama seperti left cara kerjanya, tapi perbedaannya adalah jika left itu ngambil karakternya dari kiri, right itu ngambil karakternya dari kanan. Maka untuk kasus ini dia akan mulai dari A. Misalnya kita mau ambil Lena. Lena adalah 4 karakter dari belakang. Maka kita akan gunakan right, lalu teksnya, lalu berapa karakter dari sebelah kanan si Lena. Berarti A, N, E, L. Ada 4 karakter. Misalnya kita mau ambil lagi karakter Dalena. Dalena itu berarti 6 karakter dari kanan. Maka teksnya tetap Mutia Magdalena dan numcharge-nya dari sebelah kanan. Dalena itu ada 6 karakter. Jadi itu cara kerja right. Dia ngambilnya dari sebelah kanan. Hitungnya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk right. Kita akan lanjut ke yang mid. Mid, cara kerjanya juga sama, cuman perbedaannya dengan kedua yang sudah saya jelaskan tadi adalah di mid kita akan menentukan karakter awalnya. Oke, kita sudah bisa ngambil kalau dia karakter memang berawal dari kiri atau dari kanan. Tapi bagaimana jika misalnya saya maunya hanya Magda? Magda itu posisinya ada di tengah-tengah, bukan di kiri, bukan di kanan. Maka dari itu saya harus gunakan mid. Cara kerja mid adalah, jadi dia ada 3 inputan yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah teksnya, sudah pasti teksnya sama. Lalu koma atau titik koma, kita mulai dari karakter keberapa. Karena kita mau ambil Magda, maka kita harus mulai dari karakter M yang di sini. Maka karakter M itu adalah dimulai dari karakter, kita hitung dari awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti M-nya Magda mulai dari karakter ke-7. Selanjutnya titik koma. Magda ada berapa karakter? M, A, G, D, A. Ada 5 karakter, maka kita masukkan 5 karakter yang akan kita ambil dari posisi 7. Maka akan keluar hasilnya Magda. Misalnya kita mau ambil Tia, maka kita gunakan mid. Teksnya sama. Start numbernya karena dia Tia dimulai dari T, dan T ini adalah karakter ketiga. Maka start name-nya adalah dari karakter ketiga. Lalu titik koma. Tia ada berapa karakter? T-I-A, 3 karakter. Maka numcharge-nya adalah 3. Dan hasilnya adalah Tia. Jadi ini penjelasan left mid right. Nah, left mid right ini bisa kalian gunakan dimanapun. Di database bisa, di pemrograman bisa, dan kadang hanya perbedaan penulisannya saja yang berbeda-beda. Nah, untuk akses sendiri karena masih satu keluarga dengan Excel, maka penulisannya sama dengan Excel. Misalnya di sini kita mau mengatur 3 digit pertama dari nama itu harus Tia misalnya aja lah ya. Maka kita gunakan left. Left dari fieldnya apa? Karena fieldnya nama, maka di string ini kita masukkan nama. Ingat, gunakan kurung siku untuk menuliskan nama field. Lalu titik koma panjangnya, berarti TIA, 3 karakter. Itu harus berisi Tia, 3 huruf. Pertama harus Tia. Kita coba ya.
di area nama. Misalnya kita masukkan Liandi, tidak bisa karena 3 huruf pertama harus Tia. Misalnya Tiandi, berhasil. Kenapa? Karena 3 huruf pertama itu Tia. Lalu misalnya lagi, kita kasih contoh lagi untuk satu lagi. Kita cek apakah validasi ini benar. Tia aja, bisa. Tiani, bisa. Sedangkan yang lain misalnya Andira itu akan error karena kita sudah mengatur validasi inputannya bahwa 3 huruf pertama itu harus Tia, tidak boleh yang lain. Jadi itu dia penjelasan dari validation rule. Selanjutnya adalah tugas kalian. Nah, ini akan saya close. Tugas kalian adalah yang pertama, di bagian nama pelanggan, di area nama pelanggan, kalian berikan validasi inputan dengan validation rule dan juga berikan validation text-nya supaya saat terjadi kesalahan inputan, maka user akan mengetahui dengan jelas apa yang salah dari inputannya. Oleh karena itu, rule dan text-nya harus terisi. Rule-nya adalah nama ini hanya bisa diisi huruf dan spasi. Jadi bukan hanya huruf, tapi juga spasi. Selanjutnya adalah kalian buat tabel baru. Tabel baru yaitu tabel supplier, di mana di sini isinya adalah kode supplier, nama supplier, nomor HP, dan alamat. Sudah. Kode supplier 3 karakter pertama hanya boleh diisi huruf. Sisanya angka. Lah, bingung, Bu. Oke, jadi ingat ya, kode supplier saya akan tentukan panjangnya yaitu 6 karakter. Jadi di antara 6 karakter itu 3 karakter seharus huruf, 3 karakter itu huruf, sisanya adalah angka. Kalian berikan validasi pada kode supplier ini supaya 3 digit pertama hanya boleh huruf dan selanjutnya angka. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di bagian pelanggan berikan satu field member. Jadi member ini gunakan short text, size-nya kalian boleh tentukan sendiri, tapi berikan validasi pada member ini sehingga hanya bisa diisi merah, biru, dan putih aja lah. Tambahkan satu field di tabel pelanggan, namanya adalah member dengan tipe teks, dan berikan validasi pada field ini sehingga inputannya hanya boleh merah, biru, putih. Selain dari itu tidak boleh. Jadi ketikannya ya, misalnya orang ngetik hitam, itu ditolak. Hanya bisa menerima merah, biru, dan putih. Selanjutnya untuk tabel supplier tadi, ini dia. Di tabel supplier kalian tambahkan validasi di area nomor HP hanya bisa diisi angka. Oke, itu saja tugas kalian untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.